Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas ya secara santai saja mengenai tanaman obat keluarga, yaitu kita tahu toga. Kita bahasan kali ini membahas mengenai 12 manfaat daun sirih Cina. Daun sirih Cina ya untuk kesehatan. Oke ya, kita kenal dulu apa sih daun sirih Cina atau sirih Cina. Ini teman-teman bisa melihat di gambar dan teman-teman mungkin bisa melihat di sebelah rumah atau di pekarangan rumah atau di belakang rumah itu tanaman yang daunnya mengkilat ya, warnanya hijau seperti hati. Kemudian ada bulir-bulir biji-biji ya di atasnya, di tunasnya itu. Nah, itulah. Kemudian batangnya berwarna muda ya seperti batang bayam. Nah, inilah yang disebut dengan sirih Cina. Jadi mirip-mirip seperti sirih tapi dia lebih lebih daunnya lebih lemah ya ketimbang sirih, sementara sirih yang sebenarnya daunnya lebih tebal dan lebih keras. Oke ya, kita lihat dulu apa itu daun sirih Cina. Nah, untuk daun sirih Cina kita tahu dia memiliki cukup banyak khasiat untuk kesehatan sehingga kita bisa melihatnya dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak banyak tahu mengenai daun sirih Cina dan memang saat ini sudah lumayan ya banyak orang-orang membuktikan daun sirih Cina ini banyak manfaatnya. Jadi sirih Cina itu tumbuh ya kan buah berbentuk kepala jarum lonjong dengan diameter sekitar 0,5 sampai dengan 1 mm. Jadi daun sirih Cina itu seperti yang saya sebutkan seperti tadi. Nah, ini ciri-ciri yang lebih spesifik, dia buah daun sirih Cina itu mempunyai biji-biji kecil ya yang tumbuh di sampingnya. Biasanya setelah matang ya biji buah tadi akan jatuh ke tanah dan siap berkecambah lalu tumbuh di tanah yang lembab. Daunnya tadi kan seperti sirih juga dan seperti hati bentuknya ya. Nah, daun sirih Cina atau Peperomia pellucida itu mempunyai sifat sebagai agen anti kanker dan anti peradangan yang baik untuk kesehatan. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat dulu saat ini sudah lumayan ya sirih Cina atau daun sirih Cina itu digunakan dalam rumah tangga keseharian. Yang pertama bisa digunakan sebagai sayur oseng ya atau tumis. Nah, ini pada gambar ya. Kemudian dia bisa digunakan sebagai rebusan atau rendaman dalam air panas. Masukkan dalam wadah gelas. Ya kan, direndam kemudian diminum airnya atau juga sebagai masker ya, untuk kecantikan bisa digunakan dengan cara nanti dihaluskan, kemudian setelah dihaluskan lalu dilulurkan di area muka, atau juga untuk kehidupan sehari-hari bisa digunakan sebagai bagian dari sayur bening ya kan. Tidak hanya kita biasanya sayur bening menggunakan bayam, kacang panjang, tapi bisa ditambahkan dengan tambahan sirih Cina. Oke ya, aplikasi dalam rumah tangga yang lainnya dengan kita mengambil tadi bisa sebagai sayur rebusan, direbus, diambil daunnya beserta batangnya untuk sebagai sayur, sementara airnya bisa diminum ya untuk keperluan sehari-hari dalam bentuk pengobatan herbal. Atau juga ada yang menggunakannya dalam bentuk tumis sirih atau oseng pedas. Silahkan teman-teman bisa memanfaatkannya. Karena kalau kita melihat sirih Cina ini sangat mirip ya. Kalau saya lebih melihatnya lebih mirip ke arah bayam ya, ketimbang memang ke sirih yang memang benar-benar sirih merah atau sirih hijau. Jadi dia mirip sekali dengan bayam ya dari segi batangnya, mungkin bedanya dengan daun-daunnya saja yang berbeda sedikit. Oke ya, lalu muncul pertanyaan, kemanfaatkan daun sirih tadi. Manfaat apa saja dari daun sirih Cina tadi untuk kesehatan atau untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, kita rilis sebanyak 12 manfaat sirih Cina atau daun sirih Cina yang
diambil dari bahan di internet. Oke, nomor 1 yaitu mengobati artritis rheumatoid. Nah, yang pertama ini mengobati artritis rheumatoid, ya kita tahu bahwa untuk mengobati penyakit rheumatoid artritis itu dengan cara mengkonsumsi jus yang diekstrak dari batang dan daun sirih Cina. Jadi ambil, cabut ya, kemudian bersihkan. Setelah dibersihkan diambil lalu dibuat jus dari batang dan daunnya. Jadi diambil 1 biji semuanya, lalu di blender ya. Jadi dapat membantu mengobati penyakit artritis rheumatoid. Ramuan ini dapat diminum setiap pagi dan malam hari. Jadi 2 kali sehari. Jadi tapi juga harus hati-hati karena dalam mengkonsumsinya ini, sebab ramuan ini dapat memberikan efek langsung dalam waktu singkat setelah dikonsumsi. Jadi ya, oke, mungkin kita langsung lagi pindah ke yang nomor 2 yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Nah, di sini sirih Cina itu manfaatnya daunnya tadi bagi kesehatan yaitu dapat melindungi sistem pencernaan dengan baik. Nah, rebusan daun sirih Cina telah terbukti meringankan pasien yang menderita MAH. Jadi cocok untuk penderita MAH ya. Dari hasil studi, ekstrak daun sirih Cina ini dapat menghambat kerusakan mukosa lambung atau lapisan selaput lendir yang berisi kelenjar dan lubang pada lambung. Jadi cocok ya untuk orang yang menderita MAH. Nah, jika mempunyai kondisi kesehatan yang berkaitan dengan pencernaan, jadi teman-teman harus mengkonsumsi ramuan daun sirih Cina ini menjadi alternatif pengobatan herbal yang bisa dilakukan. Kemudian lanjut yang nomor 3 yaitu membantu mengobati kanker. Jadi pada saat orang dengan kanker ini dapat membantu mengobati kanker. Nah, jadi manfaat daun sirih Cina selanjutnya yaitu dapat membantu mengobati penyakit kanker. Jadi rumput liar yang biasanya liar ya, yang ini di sehari-hari disebut sebagai rumput liar yang memang tidak begitu dikenal, ternyata banyak manfaatnya. Mempunyai daun mengkilap ya, daunnya mengkilap. Ini telah terbukti mampu mencegah dan melawan pertumbuhan sel kanker. Jadi daun sirih Cina ini diketahui dapat menghambat pertumbuhan berbagai patogen, bakteri, dan senyawa radikal bebas. Dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker. Kemudian yang keempat yaitu menyembuhkan fraktur. Fraktur itu adalah patah tulang. Jadi yang keempat ini manfaat daun sirih Cina dapat membantu menyembuhkan fraktur patah pada tulang. Jadi berdasarkan hasil penelitian, daun sirih Cina mempunyai kandungan mineral yang berguna untuk mempercepat penyembuhan tulang. Jadi di sini kalau ke arah tulang berarti nanti kan terkait dengan kalsium dan fosfor, mungkin juga magnesium. Jadi konsumsi ramuan dari ekstrak rumput liar ini dapat membantu mempercepat penyembuhan patah tulang secara efektif. Lanjut lagi teman-teman, yang nomor 5 mengandung antioksidan kuat. Penting ya sini antioksidan kuat. Nah, yang nomor 5 ini manfaat dari daun sirih Cina tidak kalah menarik berikutnya adalah kandungan antioksidan yang tinggi yang ada di dalamnya. Jadi kandungan antioksidan ini dapat bekerja membersihkan senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Nah, berdasarkan hasil studi ya teman-teman, dikatakan bahwa daun sirih Cina menjadi sumber alami yang baik untuk terapi antioksidan. Kemudian lanjut kita ke yang nomor 6, anti jamur. Berarti kan di sini dia bisa membasmi jamur. Jadi anti jamur juga termasuk salah satu manfaat dari daun sirih Cina yang bisa kita dapatkan. Jadi sifat anti jamur yang terdapat di dalam tanaman daun sirih Cina diketahui efektif melawan pertumbuhan jamur penyebab berbagai penyakit. Jadi tentu ramuan ini ya sangat berguna bagi Anda yang sering mengalami masalah kulit yang disebabkan oleh jamur. Jadi bisa untuk mengobati jamur. Nah, kemudian lanjut yang nomor 7, membantu pengobatan depresi.
Nah, ini manfaat daun sirih Cina ternyata juga dapat membantu pengobatan depresi. Jadi dalam sebuah studi ditemukan bahwa daun sirih Cina mempunyai aktivitas depresan. Jadi konsumsi ekstrak daun sirih Cina ini dengan dosis yang tepat dapat membantu pengobatan gangguan rangsangan mental yang berlebihan, termasuk di situ adalah depresi. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke nomor 8 yaitu antiinflamasi. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar ilmu-ilmu di bidang kesehatan dan laboratorium medik. Serta ya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Kita lanjut ya, nomor 8 antiinflamasi. Nah, di sini selain anti jamur, manfaat daun sirih Cina berikutnya yaitu didapatkan dari sifat antiinflamasi yang dimilikinya. Jadi konsumsi ekstrak daun sirih Cina diketahui dapat membantu meredakan gejala peradangan ya teman-teman. Inflamasi adalah peradangan seperti kondisi kulit yang memerah atau panas dan bengkak. Jadi ini sebagai anti peradangan. Jadi bahkan dikatakan bahwa daun sirih Cina mempunyai aktivitas antiinflamasi yang bekerja secara efektif dan signifikan. Jadi menurut situ ya, menurut informasinya. Nah, kemudian lanjut kita ke nomor 9. Mengurangi asam urat. Jadi efektif juga ya pada orang-orang dengan asam urat. Selain tadi ada rheumatoid arthritis. Jadi hampir sama keduanya ini bersinergi berdua ya. Selain asam urat juga arthritis juga itu keduanya di wilayah area persendian. Jadi manfaat daun sirih Cina bagi kesehatan selanjutnya yaitu dapat mengurangi gejala asam urat. Dari penelitian yang dilakukan pada hewan tikus yang diberi ekstra daun sirih Cina menunjukkan penurunan kadar asam urat sebanyak 44% dalam darahnya. Ini secara in vivo ya pada hewan tikus. Nah, dari penelitian ini dapat dipahami bahwa daun sirih Cina mempunyai kandungan senyawa yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengontrol kadar asam urat dengan efektif. Jadi di sini dengan mengonsumsinya mungkin secara rutin maka asam urat akan terkontrol ya atau menurun ketimbang tanpa mengkonsumsi daun sirih Cina ini. Nah, lanjut lagi teman-teman, nomor 10 yaitu antibakteri. Nah, ini penting juga ya dari daun sirih Cina, berarti dia mampu membunuh bakteri. Jadi antibakteri juga termasuk dia salah satu manfaat dari daun sirih Cina yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini daun sirih Cina diketahui mempunyai sifat antibakteri yang kuat. Jadi bagus ya di sini. Minyak atsiri yang dibuat dengan melarutkan daun dan batang sirih Cina, ya kan tadi terbukti dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Jadi minyak atsiri itu adalah minyak yang lumayan ya yang mudah menguap. Kita mengambilnya dari batang dan daun lalu mungkin diuji coba di laboratorium ya teman-teman dengan menghambat pertumbuhan bakteri tertentu, misalnya bakteri batang gram negatif atau gram positif atau kokus ya gram positif, misalnya Staphylococcus, Streptococcus mungkin, atau jenis-jenis seperti Salmonella atau mungkin E. coli ya. Di sini mencoba mungkin yang paling banyak digunakan mungkin jenis-jenis kokus ya gram positif. Dan dimanfaatkan untuk pembersihan radikal bebas juga bisa digunakan. Kemudian yang ke-12 yaitu menurunkan kadar kolesterol. Nah, manfaat yang ke-11 ini, daun sirih Cina dapat menurunkan kadar kolesterol. Jadi rebusan yang dibuat dari daun sirih Cina yang seperti yang kita tadi gambar sebelumnya tadi ya, itu bila dikonsumsi dengan dosis yang tepat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol secara efektif. Jadi manfaat ini sangat berguna untuk mengurangi kemungkinan risiko terkena serangan jantung. Ya kan, aterosklerosis ya atau stroke.
dan penyakit terkait sistem kardiovaskular, ya kan, penyakit jantung koroner misalnya, atau hal-hal lain tadi ya seperti aterosklerosis akibat dari kolesterol yang meningkat. Ya, kolesterol total mungkin, atau kolesterol LDL, ya kan, LDL itu kolesterol jahat. Sementara itu juga perlu diimbangi dengan mengubah rasionya dengan menaikkan kadar kolesterol yang baik, yaitu kolesterol HDL. Nah, lanjut lagi kita yang ke-12, yang terakhir, mengatasi gangguan saluran kemih. Nah, ini manfaat yang terakhir dari pembahasan kita. Jadi daun sirih Cina bagi kesehatan yang terakhir, yaitu manfaatnya namun yang tidak kalah penting, dapat mengatasi gangguan sistem saluran kemih. Nah, di negara Filipina dan beberapa negara Asia ya di jiran kita, daun sirih Cina dibuat menjadi teh herbal dan dikonsumsi sebagai ramuan yang dapat mengobati penyakit kencing atau ginjal. Nah, ramuan ini dapat bekerja menurunkan kadar asam urat dalam tubuh secara efektif. Jadi dengan demikian maka gangguan saluran kemih dapat juga terpelihara, yaitu salah satunya memang penyebabnya dari asam urat tadi. Jadi jika kita kerap mengalami gangguan penyakit kencing, konsumsilah rebusan berbahan daun sirih Cina ini. Jadi bisa menjadi pilihan untuk mengatasi gangguan pada saluran kemih. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, sebanyak 12 manfaat dari daun sirih Cina atau sirih Cinanya ya. Tadi kita menggunakan daunnya juga, batangnya ya, untuk proses rebusnya, untuk juga diolah menjadi makanan dan diolah menjadi bahan ekstraknya ya. Oke, nantikan materi lainnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita yang bahasan kali ini, dan gunakan herbal atau obat tanaman tradisional sebagai pengobatan harian dan juga sebagai mungkin makanan harian kita dalam bentuk tadi, mungkin dalam bentuk sayur bening ya. Contohnya si daun sirih Cina beserta batangnya, mungkin juga seperti itu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Ya, jangan lupa ya subscribe bagi teman-teman yang baru saja bergabung, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke ya, sampai jumpa. Bye.